Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana kecerdasan buatan bukan hanya digunakan untuk membuat robot atau menggambar lukisan, tapi juga untuk mengejek negara adidaya? Bukan sekadar guyonan, bukan pula sindiran di ruang tertutup diplomasi, tapi diledek secara terbuka, terekam dalam video buatan artificial intelligence yang viral, menyentuh titik paling sensitif dalam harga diri Amerika Serikat. Dan siapa pelakunya? Bukan komedian jalanan, tapi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, Republik Rakyat Tiongkok. Iya, Anda tidak salah dengar. Tiongkok mengejek Amerika Serikat lewat video satir buatan kecerdasan buatan yang menampilkan Donald Trump dan Elon Musk sebagai buruh pabrik yang kelelahan di negeri mereka sendiri. Video itu menunjukkan wajah-wajah familiar dalam situasi asing, mengenakan seragam buruh, berkeringat, dan tertunduk lesu, seolah-olah tengah merasakan dampak kebijakan yang mereka buat sendiri. Apakah ini hanya lelucon digital semata? Ataukah sebenarnya ini adalah pukulan keras diplomatik yang dibungkus dalam bentuk teknologi? Mari kita gali lebih dalam. Pemirsa, kisah ini dimulai bukan dari ruang pertemuan, tapi dari keputusan sepihak. Ketika Amerika Serikat, dalam kepemimpinan Donald Trump beberapa waktu lalu, memutuskan untuk menaikkan tarif impor terhadap produk Tiongkok, dunia menyebutnya sebagai langkah tegas untuk melindungi industri dalam negeri. Tapi Tiongkok, mereka menyebutnya langkah panik. Dengan bangga, Amerika Serikat menyatakan, kami akan membawa pulang pabrik-pabrik kami dari Tiongkok. Kami akan produksi di negeri kami sendiri. Kami akan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat kami. Tapi pertanyaannya, apakah semudah itu? Karena kenyataannya, berdasarkan estimasi dari salah satu lembaga investasi ternama asal Amerika Serikat, 90% dari barang kebutuhan sehari-hari masyarakat Amerika Serikat, termasuk komponen elektronik penting seperti chip, baterai, kabel, dan bahkan komponen pertahanan masih diproduksi di pabrik-pabrik Tiongkok. Artinya, Anda bisa menaikkan tarif, Anda bisa bicara soal patriotisme industri. Tapi jika jantung produksimu masih berdetak di negeri orang, maka itu bukan kemerdekaan, tapi ketergantungan yang dibungkus dengan retorika, dan Tiongkok tahu itu. Dengan keahlian yang halus tapi mematikan, mereka menyulap kelemahan itu menjadi bahan lelucon digital yang memalukan. Dalam video buatan kecerdasan buatan yang beredar luas, ditampilkan gambaran bagaimana buruh Amerika Serikat, diperankan oleh Donald Trump dan Elon Musk, dipaksa bekerja dalam pabrik yang semrawut, murah, dan tidak manusiawi. Sebuah pesan tersirat muncul. Kalian ingin memindahkan pabrik? Silakan. Tapi lihat bagaimana hasilnya. Mengapa ini penting? Karena dalam sejarah hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok, kita belum pernah melihat bentuk penghinaan sehalus tapi sebrutal ini. Bukan dalam bentuk embargo, bukan dalam bentuk senjata, tapi dalam bentuk teknologi informasi yang menyindir langsung ke jantung ego Amerika Serikat. Presiden Xi Jinping bahkan tidak memberi tanggapan resmi. Ia hanya tertawa dalam salah satu pertemuan internal partai. Dan ketika ditanya mengenai kemungkinan negosiasi ulang soal perdagangan, Xi Jinping hanya diam. Tak ada sambungan telepon, tak ada balasan email. Kesunyian itu sendiri adalah pernyataan diplomatik yang paling lantang. Dan di sisi lain, Donald Trump menunggu telepon dari Presiden Xi Jinping. Tidak ada panggilan yang datang, tidak ada tanda-tanda dialog. Padahal Trump, yang dikenal dengan retorika keras dan gaya negosiasi ala bisnisnya, kini justru berharap pada lawan yang pernah ia sebut sebagai pencuri kekayaan Amerika. Lucu? Tidak. Ini tragis. Karena justru dari sinilah dunia melihat bahwa kekuatan bukan hanya soal bom nuklir atau kapal induk, tapi juga keseimbangan dalam ekonomi global. Dan dalam hal ini, Tiongkok sedang memainkan catur, sementara Amerika Serikat baru memegang pion pertama. Sekarang mari kita tanya bersama, mengapa Amerika Serikat begitu bergantung pada Tiongkok? Jawabannya tidak datang dari teori ekonomi semata, tapi dari kenyataan yang tidak bisa dibantah. Tiongkok menjadi pabrik dunia bukan tanpa sebab. Mereka menawarkan tenaga kerja murah, regulasi longgar, efisiensi luar biasa, dan infrastruktur industri yang tidak bisa ditandingi bahkan oleh negara-negara maju. Sementara itu, Amerika Serikat terlalu lama menikmati hasil, tanpa membangun kembali sistem produksi domestik mereka. Hasilnya, ketika mereka sadar bahwa mereka tergantung, segalanya sudah terlambat. Jutaan pekerjaan sudah berada di luar negeri.
rantai pasok sudah diatur oleh perusahaan Tiongkok. Dan kini, mereka tidak bisa sekadar memutuskan dan berharap semuanya kembali seperti dulu. Itulah sebabnya, meski tarif dinaikkan, perusahaan seperti Apple, Tesla, dan bahkan banyak perusahaan pertahanan Amerika Serikat masih memproduksi sebagian besar komponennya di Tiongkok. Jadi, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Dunia sedang menyaksikan perang diam-diam antara dua kekuatan besar. Bukan perang dengan rudal, tapi perang persepsi, perang pengaruh. Dan yang paling menakutkan, perang kecerdasan buatan. Saat Tiongkok menggunakan teknologi untuk menguasai manufaktur dan menyebarkan pesan tersirat, Amerika Serikat masih sibuk merawat narasi bahwa mereka tetap yang terkuat. Padahal kekuatan hari ini tidak hanya ditentukan oleh senjata, tapi oleh siapa yang mengendalikan produksi, distribusi, dan citra global. Dan citra itu, hari ini, sedang dimainkan dengan sangat lihai oleh Tiongkok. Pemirsa, apakah ini sekadar lelucon politik? Atau ini adalah peringatan bahwa kekuatan dunia sedang bergeser? Diam-diam, tapi pasti? Ketika buruh Amerika Serikat digambarkan bekerja di pabrik murah lewat video buatan Artificial Intelligence Tiongkok, itu bukan hanya sindiran, itu simbol dominasi baru. Tiongkok tidak sedang berbicara, mereka sedang menunjukkan. Dan Amerika Serikat, kini mereka dihadapkan pada dua pilihan sulit. Mengakui kelemahan dan berunding, atau tetap bersikukuh dan melihat ketergantungan berubah menjadi ketakberdayaan permanen. Lalu, bagaimana dengan kita di Indonesia? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah dua raksasa ini? Bahwa dalam dunia global, ketergantungan adalah kelemahan paling nyata. Jika kita tidak membangun kemampuan sendiri, baik dalam teknologi, energi, maupun industri, kita akan selamanya menjadi penonton dalam drama kekuasaan bangsa lain. Dan jika kita tidak menguasai teknologi seperti artificial intelligence, data, serta kemampuan produksi nasional, maka kita bukan hanya akan ditinggalkan. Kita akan dijadikan bahan lelucon seperti Amerika Serikat hari ini. Pemirsa, dalam dunia yang semakin canggih, sindiran bisa menjadi senjata, diam bisa menjadi pernyataan, dan video digital bisa menjadi peluru paling tajam dalam perang pengaruh global. Kini pilihan ada di tangan para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Apakah kita akan bersiap? Atau terus menonton sambil tertawa, hingga suatu hari kita sendiri yang ditertawakan? Dunia berubah bukan karena perang besar, tapi karena bisikan kecil yang diabaikan. Ketika tawa menjadi senjata, dan diam menjadi siasat, kita harus belajar melihat lebih dari yang tampak, mendengar lebih dari yang terdengar. Karena di balik teknologi, strategi, dan gengsi, ada satu hal yang tak pernah berubah. Siapa yang menguasai produksi, menguasai masa depan. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.